Mbak ditunjukin Jakarta yang jelek-jelek ya gara-gara budget Mbak cuma segitu. Jadi Jakarta nunjukinnya segitu doang, Mbak. So kalau tak kena dengan taste kau dik, kau diam-diam sudah. Tak payah nak tulis macam ni. Kau dah menghina tu. Kau menghina taste negara orang tu. So aku just nak cakap, sebaiknya bila kita pergi negara orang tu, kita hormati negara tu. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik geng, saya tadi dapat kiriman di akun TikTok saya ya, dan saya buka video itu ada salah satu warga wanita Malaysia yang telah melancong atau berkunjung ke Jakarta, Indonesia. Lalu dia orang itu cakap katanya di sana itu kotor, tempatnya tak selesa lah, intinya tak sesuai dengan harapan dia. Oke geng, sebelum video ini saya putarkan, saya sajikan kepada korang semua, saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi gini geng, setiap negara itu kan luas ya kan, dan penduduknya itu berjuta-juta orang. Jadi ya nggak semuanya orang itu baik, ada juga yang kurang baik, meskipun dia orang itu influencer, ada juga lah mungkin yang kesilapan macam itu. Ini bukan saya membela wanita Malaysia, itu bukan, tapi hanya meluruskan saja, takutnya nanti ada kesalahpahaman gitu ya, karena dengan adanya video dia orang itu membuat kemarahan dan membuat emosi para influencer Indonesia geng. Dan saya juga menemukan beberapa video tanggapan orang Indonesia tersebut. Oke geng, nggak usah berlama-lama, langsung kita tengok saja videonya ya. Ada cewek Malaysia lagi yang nongol di FYP gua, dia habis jalan-jalan dari Jakarta, katanya dia foto pakai pamer pasportnya gitu. Terus dia bilang kalau nggak ke Jakarta nggak akan tahu bla 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 gitu. Terus dia ngerating Jakarta 0. Dia bilang Jakarta kotor lah, apalah segala macam. Udah berasa negaranya paling bersih kayaknya. Terus si mbaknya ini makan di warteg tapi ngomongnya makan di restoran gitu ya. Terus bilang makanannya kotor, tempatnya kotor dan segala macam. Mbak itu makan di warteg. Coba Mbak makannya di Plaza Indonesia, Grand Indonesia, Taman Anggrek gitu dah. Makanya sih, Mbak kalau liburan di searching dulu. Ya. Jangan lu udah pergi ke negara orang, ujung-ujungnya makannya cuma di warteg doang. Apalagi Mbak katanya ke Jakarta, masa Mbak nggak bisa lihat itu Jakarta gedungnya tinggi-tinggi begitu Mbak? Masa Mbak nggak penasaran itu di pinggir itu apaan, mall gede banget gitu ya kan? Kan mall di Jakarta tulisannya gede-gede banget tuh, Mall Taman Anggrek, Central Park, Plaza Indonesia, Grand Indonesia, itu kurang apa? Terus kalau mau ke pantai yang bagus-bagus biar chill gitu ya Mbak ya, ada Peak noh, ya. Mbak ditunjukin Jakarta yang jelek-jelek ya gara-gara budget Mbak cuma segitu, jadi Jakarta nunjukinnya segitu doang Mbak. Guys, kalian tahu kan lagi kayak hits banget kalau orang Malaysia itu tuh ngetren datang ke Indonesia untuk belanja di Tanah Abang. Karena tau lah Tanah Abang itu kan murah banget ya, secara emang pusat tekstil gitu. Nah sebenarnya gue oke aja sih sama tren ini. Cuma yang bikin gak oke adalah saat ada salah satu orang Malaysia yang nge-review seenak jidat. Ternyata pas gue kepoin, dia itu tuh dengan budget murah. Nah, lagi-lagi nih mirip nih seperti kelakuan si YouTuber Turki yang waktu itu datang dan ngata-ngatain kalau Indonesia tuh begini begitu. Ternyata emang dianya nggak punya duit. Kalau menurut gue nih hal-hal kayak gini nih harusnya dibuktikan ya. Entah gimana caranya, mohon supaya video ini FYP sampai ke Malaysia, bilangin deh tuh ke tuh influencer, jangan sosokan jelek-jelekin negara orang kalau memang lo nya nggak punya duit. Sekarang ini dari taruhlah 10 orang yang bikin konten itu tuh kayak cuma satu gitu yang mereview jelek, udah gitu kata-katanya diulang-ulang tuh lagi, Jakarta kotor, Jakarta sesak, Jakarta kotor. Kayak hits banget kalau orang Malaysia itu tuh ngetren datang ke Indonesia untuk Halo, assalamualaikum Ayu, maaf videonya saya stick. Saya orang Indonesia bekerja di Malaysia. Mungkin ada orang Malaysia yang narsis seperti itu, ada juga orang Indonesia yang narsis seperti itu. Kita tak boleh mengambil hati, karena kami yang di Malaysia oke aja sesama orang Malaysia. Nih, saya dengan orang Malaysia, say hi. Ini saya kawan orang Malaysia tahu. Jadi tidak semua orang Anis, say hi. Hai.
Saya bekerja di Malaysia sebagai pekerja asing, tapi tidak semua orang Indonesia narsis, tidak semua orang Malaysia juga narsis. Ada sebahagian yang narsis. Kita sesama hamba Allah, sesama makhluk Allah. Ya, beginilah negara kita, ada kekurangan, ada kelebihan. Begitu juga dengan negara mereka. Tanpa harus kita beradu mulut, beradu masalah, beradu bla 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 bla, orang asing bla 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 bla. Yang ada ribut. Gitu loh. Sorry ya Ayu, mungkin kamu terlalu lama tinggal di Turki juga. Jadi saya paham lah cara berpikiran kita. Mungkin kalau saya ada di posisi kamu akan melakukan hal yang sama. Tapi tidak semuanya kita narsis, oke? Saya setuju sih, video-video yang macam ini atau kelakuan-kelakuan yang macam ini itu harus kita stopkan. Seperti saya ini merantau ke Malaysia, saya membuat konten di sini, saya pun nggak pernah juga sih menjelek-jelekkan nama baiknya Malaysia. Kalau kita mencari jeleknya di negara manapun, meskipun di Amerika, itu pun juga pasti ada jeleknya, geng. Tergantung kita ini mengambilnya itu yang bagaimana, yang jeleknya atau yang baiknya. Tapi alangkah baiknya kita ini mengambil yang bagus-bagusnya saja, yang jelek kita simpan. Kalau ngomong yang jelek itu cakap saja kepada masyarakatnya, oh ini kurang ini loh, mohon diperbaiki gimana, kasih nasihat macam itu. Nggak usah dipost di media sosial, karena media sosial ini yang tengok banyak ya, macam seluruh dunia itu boleh tengok, dan takutnya nanti ada orang pelancong mau pergi ke negara yang dituju itu, lepas itu tahu kamu jelek-jelekan, jadinya dia tak jadi pergi ke negara yang dituju, takutnya seperti itu. Jadi sangatlah nggak baik apabila kalian itu nggak puas hati ataupun modalnya tak cukup, ya udah nikmatinlah seadanya. Kalau merasa kurang bagus ya udah simpan aja, esok-esok nggak usah pergi ke sana lagi. Seperti itu sih menurut saya ya, saran saya begitu. Oke geng, sekarang kita tengok warga tempatan Malaysia bagaimana dia orang menanggapi hal ini, geng. Tiba-tiba video aku pergi Jakarta naik balik FYP. Kasih faham abang dekat kakak Intan Nurliana, jangan menghina negara orang lain. Intan Ramai pula orang tag Nurliana. aku dekat dalam video ni. First impression kita orang kotor. Yang pertamanya, negara kita ni bersih sangat ke dek? Bersih sangat ke dek negara kita ni? Tak ada sampah. Negara kita pun banyak sampah. Lepas tu ramai pula orang yang buang sampah merata-rata kan. Ada tong sampah pun buang sampah merata-rata. Serabut. Dekat negara kita ni tak serabut ke dek? Kalau kau pergi kat area Sogo dekat KL tu pun serabut juga kan. Macam mana dia orang boleh makan tepi jalan macam ni? Kau tak pernah nampak orang makan tepi jalan? Dekat negara kita ni memang tak ada orang makan kat tepi jalan kan. Kita orang makan dekat restoran je, tapi still kotor, cawan berkulat, nasi ada macam ulat tu. Padahal nampak elok je kan dalam gambar ni. Tapi kau makan kan? Kalau kau dah tahu ada ulat, kau pergilah dekat peniaga tu, kau komplain dalam nasi ni ada betul. ulat. Kau ingat orang Indonesia ni kotor sangat ke? Orang Indonesia ni pembersih. Aku pergi Jakarta, aku pergi Bandung, orang sana bersih-bersih. Tak ada maknanya orang nak makan makanan yang ada ulat. Ataupun minum dekat cawan yang ada kulat. Kalau nak buat cerita pun agak-agak lah dek. Ada restoran yang kotor, semua restoran kita orang pergi kotor agak-agak lah dek. Aku tengok macam elok je. Kau pergi mana ni dek? Semua tempat kau pergi kotor. Jalan jam teruk dari KL. Hari kedua kita orang rasa nak balik juga. Dekat KL tak jam. Dekat KL tak jam. Dekat KL pun jam juga dek. Sama aja. Kalau kau pergi time orang nak pergi kerja ataupun orang nak balik kerja, memanglah jam dek. Dekat mana-mana pun jam. Dah nama je Jakarta. Aduh. Overrated bagi aku, tak kena taste kita orang langsung. Dah memang baju-baju orang Indonesia suka. Kita pun ada juga baju-baju orang Malaysia suka. Tapi orang Indonesia tak suka. Ini dah memang taste orang Indonesia punya. Janganlah kita hina taste diorang. Kalau adik nak tahu, setiap negara masing-masing ada cara pakai dia. Benar. Orang Malaysia pakai macam ni, orang Singapura pakai macam ni, orang Brunei pakai macam ni, orang Indonesia pakai macam ni, orang Thailand pakai macam ni. Setiap negara ada style dia dek. Jadi kita kena hormati style negara masing-masing. Betul. So kalau tak kena dengan taste kau dek, kau diam-diam sudah. Tak payah nak tulis macam ni. Kau dah menghina tu. Kau menghina taste negara orang tu. So aku just nak cakap, sebaiknya bila kita pergi negara orang tu, kita hormati negara tu.
Setiap negara ada kekurangan. Negara kita pun ada kekurangan. Banyak Betul. kekurangan kat negara kita. Hmm. So bila kita pergi ke negara orang, kita belajar dia punya culture, kita buka minda kita. Tengok benda yang baik. Benda yang baik kita bawa masuk ke dalam negara kita. Benda yang kurang kita jadikan pengajaran. Kita jadikan benda yang tak baik tu sebagai pengajaran supaya kita lebih bersyukur menjadi rakyat negara kita. Macam itulah, barulah kepala otak kita ni berkembang. Dan untuk pengetahuan korang, negara Indonesia ni antara negara yang berkembang maju. Ekonomi Indonesia memang betul-betul berkembang. Sebab tu kalau korang perasan, banyak produk-produk keluaran Indonesia dah pergi ke serata dunia. Sama ya, sependapat dengan saya ya. Saya pun juga begitu ya. Bukan kalau kamu puas hati jangan salahkan negaranya, langsung komplain saja kepada orangnya yang kamu tuju. Dan sementara setiap negara itu pasti ada yang bagus, pasti ada yang kurang bagus, tergantung selera kita, tergantung modal kita atau uang kita. Kalau uang kita itu nggak cukup, mencari yang sederhana juga ada. Kalau semuanya mewah, semuanya bagus, lah nanti orang yang kurang mampu itu bagaimana? Gitu kan. Nah, semoga dengan video ini, adanya video ini itu bukan menambah kegaduhan, tapi bisa merangkul, bisa mengintrospeksi diri biar lebih ada kesadarannya. Kita berdoa bersama-sama lagi, yang semoga kakak siapa tadi, Ainul ya, semoga diberi kesadarannya dan tidak diulangi hal yang macam ini. Kalau korang yang penasaran dengan video originalnya atau ingin menegur lewat DM TikToknya, saya taruh link deskripsinya, linknya saya taruh di deskripsi saya, silahkan tengok sendiri ya geng. Semoga dengan video ini kita bisa menginspirasi, lebih sadar diri, lebih merendahkan diri, nggak egois, nggak suka menghina orang lain ataupun negaranya. Oke geng, semoga bisa bermanfaat. Salam perdamaian, salam sejahtera. Saya Jaina Story, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.